Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam pembahasan tentang bab salat, khususnya adalah bab salat sunnah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan beberapa hadis terkait salat sunnah, khususnya salat sunat rawatib, dan juga terakhir yang pertemuan yang lalu hadirin sekalian, hadis tentang dimana menjelaskan bacaan Rasulullah pada sholat sunat rawatib ya. Di antaranya adalah sholat sunat sebelum subuh ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Rasulullah membaca di 2 rakaat sholat sunnah fajar. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Begitu juga Bapak sekalian, bacaan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini juga berlaku pada sholat sunnah setelah maghrib ya. Sholat sunnah setelah maghrib juga dianjurkan membaca 2 surat tersebut. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas ya. Namun juga demikian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah pada sholat sunnah sebelum subuh diriwayatkan beliau membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, dan seterusnya, 1 ayat. Dan rakaat kedua membaca 1 ayat dari surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an ya. Tapi kebanyakan yang dibaca Rasulullah sebelum sholat subuh adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan hadis yang sudah kita bacakan juga sekalian, Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh ini dilakukan secara ringkas sekali ya. Sampai Aisyah menyebutkan, saya tidak pasti apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak, untuk menggambarkan bagaimana ringkasnya ya Rasulullah melakukan 2 rakaat sebelum subuh ya. Baik Bapak sekalian, berikutnya adalah hadis masih berbicara tentang sholat sunnah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shiqqihil ayman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat 2 rakaat fajar, beliau Itaja'a itu semacam berbaring ya, berbaring separuh ya, ala shiqqahil ayman, di atas lambung kanannya ya, senderan bagian kanan gitu ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Al-ulama fi hadhihi ad-daja'ah baina mufarritin wa mufritin wa mutawassit. Para ulama memahami hadis ini tentang Rasulullah ketika selesai sholat 2 rakaat fajar, beliau semacam membaringkan badannya. Ini terbagi menjadi 3 kelompok ulama. Ada yang berlebihan, ada yang semacam kurang ya, atau kebalikan dari berlebihan itu apa? AB ya, AB semacam itu. Ada yang pertengahan ya. Seperti apa? Fa jama'atun min ahli dhahir minhu Ibnu Hazm wa man taba'ahu faqalu biwujubiha. Ibnu Hazm, ulama-ulama Zahiriyah, perbuatan Rasulullah yang dimana beliau itu menyandarkan ke bagian kanannya selesai 2 rakaat fajar itu dianggap sebagai kewajiban, hukumnya wajib ya. Sampai demikian. Wa abtalu sholatul fajr bitarkiha, dan bahkan sampai menganggap sholat subuhnya itu batal, tidak sah kalau dia tidak melakukan tadi itu, diawali dengan 2 sholat sunat fajar, kemudian memposisikan mungkin seperti ini ya. Saya kurang tahu kalau orang-orang Arab bersandar itu ya, ada apa namanya, kursi-kursi yang di bawah itu ya. Ini Ibnu Hazm memahaminya sebuah kewajiban.
wa dzalika li bi'ilihil madhkur fi hadzal hadis wa li hadithi al-amr biha fi hadis Abu Hurairah idza shalla ahadukum rak'atain qabla al-subhi falyattaji' ala janbihi al-ayman. Dan juga hal ini dikuatkan dalam satu riwayat hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang di antara kalian selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia berbaring ittija itu ya, bersandar ya di atas lambung kanannya. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Ya, wa qala Ibnu Taimiyah laisa bis sahih li'annahu tafarrada bihi Abdurrahman. Tapi Ibnu Taimiyah menganggap hadis ini tidak sahih karena di dalamnya ada Abdurrahman bin Ziyad. Wa fi hifdhihi maqal. Dan Abdurrahman bin Ziyad ini hafalannya diperbincangkan. Ya. Bapak sekalian, mungkin sekedar sebagai pengetahuan, para perawi-perawi hadis itu sudah mengalami ya, di dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu jarah wa ta'dil ya, semacam kalau bahasa kita hari ini tuh kayak ada uji kelayakan. Seorang rawi itu diuji kelayakannya, mulai dari hafalannya, kemudian akhlaknya, kefasikannya ya, kemudian muru'ahnya. Muru'ah itu tata keramanya ya, itu diuji. Kalau seorang rawi dia punya sifat pendusta atau banyak berbuat dosa, itu akan mencederai kesahihan hadis ya. Sampai sedemikian rupa para ulama itu dalam menjaga hadis Rasulullah SAW. Namun demikian juga standar penilaian para rawi itu juga beragam ya. Ada di kalangan ulama yang mutasyaddid ya. Mutasyaddid itu ekstrim. Ekstrim itu contohnya misalnya menyebut seorang perawi sebagai dajjal. Ini sifatnya kayak dajjal, pendusta dan seterusnya. Tapi ulama-ulama yang lain ada yang menggunakan bahasa lebih soft ya, lebih santun ya, misalnya lin yang lemah hafalannya, sayyi'ul hifdzi, buruk hafalannya dan seterusnya. Nah, dalam hadis ini ada Abdurrahman bin Ziyad yang hafalannya itu dianggap ya banyak dibincangkan gitu ya. Jadi para perawi dahulu itu luar biasa. Mungkin kalau kita masuk ke barisan perawi itu nggak ada yang makbul ya kalau Ibu sekalian ya. Kita keluar dari majelis ini ditanya apa tadi yang didengarkan hadis, mungkin dah setengah lupa ingat ya sekalian. Qala al-musannif wal haqqu annahu taqumu bihil hujjah ila annahu sarafa al-amr 'anil wujub ma warada min adam mudawamatihi sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha. Akan tetapi pengarang Ibnu Hajar ini tidak mengatakan hadis tersebut yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah selesai sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu bersandar ya ke arah kanannya, mungkin begini ya, di atas bagian kanannya. Ini benar adanya, akan tetapi tidak menunjukkan makna wajib, karena hal itu tidak selalunya dilakukan oleh Rasulullah, begitu ya. Mana tadi? Wa farrata jama'atun faqalu bi karahiyatiha. Nah, kelompok yang kebalikannya, kalau tadi Ibnu Hazm itu menganggap wajib, kalau kelompok yang kebalikannya itu menganggap makruh. Wahtaju bi anna Ibnu Umar kana la yaf'alu dzalik wa yaqul kafa bi taslim. Akhrajahu Abdul Razzaq wa bi annahu kana yahsib man yaf'aluha wa qala Ibnu Mas'ud ma balur rajul idza shalla rak'atain tama'aka kama yatama'akul himar. Ya. Ini karena ada satu riwayat Abdullah bin Umar selesai sholat sunnah subuh cukup dengan salam saja, salam kiri kanan, dan tidak melakukan hal itu. Dan bahkan Ibnu Mas'ud ketika melihat beberapa orang yang melakukan hal itu, beliau mengomentari, ada apa ini orang yang istilahnya deprok ya, bersandar seperti bersandarnya seekor keledai. Jadi dikomentarin sedemikian rupa ya. Wa tawassata fiha ta'ifatun minhum Malik wa ghairuhu wa lam yara fiha ba'san liman fa'alaha rahatan wa karihu liman fa'alaha istinanan.
Adapun Imam Malik ini mengambil jalan tengah, beliau berpandangan boleh-boleh saja hukumnya. Ya, seorang yang habis selesai sholat sunnah sebelum subuh, ya agak santai-santai itu menjelang iqamat sholat subuh ya, namun tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kesunahan. Wa minhum man qala bi istihbabiha 'ala al-itlaq sawa'un fa'alaha istirahatan am la. Dan sebagian yang lain menganggapnya satu yang dianjurkan secara mutlak, dianjurkan saja. Entah apapun alasannya, boleh saja alasannya karena ingin rehatnya. Qila wa qad syuri'at liman yatahajjad minal lail. Lima akhrajahu Abdul Razzaq an Aisyah kanat taqul inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yattaji' li sunnatin lakinnahu kana yudaibu atau yad'abu lailahu fayattaji' liyastariha minhu. Sebagian yang lain berpandangan bahwasanya tadi pekerjaan atau perbuatan Rasulullah yang beliau bersandar selesai sholat sunnah sebelum subuh ini karena ada alasannya. Oleh karena itu sebagian ulama berpandangan dianjurkan atau disunahkan bagi orang yang malam harinya itu sholat tahajud. Jadi yang Rasulullah kan biasa sholat tahajudnya lama dan panjang, sehingga beliau istirahat terlebih dahulu sebelum sholat subuh. Ini diantara alasannya, sehingga sebagian ulama berpandangan itu dianjurkan bagi yang malamnya itu melakukan qiyamul lail ataupun sholat tahajud, sholat panjang. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, al-mukhtar annaha sunnatun li dhuhri hadis Abu Hurairah. Beliau mengambil secara lahiriah hadis bahwasanya hukumnya sunnah sebagaimana tekstual hadis Abu Hurairah. Ya. Baik Bapak sekalian, itu pandangan para ulama mensikapi hadis tadi. Hadis di mana diceritakan Rasulullah selesai melakukan 2 rakaat sebelum subuh, beliau bersandar di atas miring ya, lambung kanannya. Berikutnya hadis sekalian, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atain qabla sholati subhi falyattaji. Ini masih sama dengan tadi. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berbicara sholat sunnah, namun tentang jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat sunnah. Sholatul laili masna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat malam itu terdiri dari 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha, jika seorang di antara kalian khawatir masuk sholat subuh, sholat rakaatan wahidah, maka hendaklah langsung menutupnya dengan 1 rakaat. Tutir lahu maqad sholat, yaitu mengakhiri dengan witir, menutup dari sholat-sholat yang sudah dilakukan tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Walil khamsa wa sahha Ibnu Hibban bilafdhin sholatul lail wan nahari masna. Ada riwayat yang lain dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz sholat malam dan siang itu 2 rakaat. Tapi Imam Nasai mengatakan hadza khata'. Ini ada kesalahan ya. Baik, tentang hal ini Bapak sekalian, al hadis dalilun ala masyru'iyatin nafilatil lail. Hadis ini menunjukkan tentang hukum disunahkannya sholat malam sebanyak masna. Wa yusallim ala kulli raka'atin. Sholat malam itu dilakukan dengan cara 2 rakaat dan salam di setiap 2 rakaatnya. Ya, kita mungkin menjumpai di sebagian masyarakat kita sekalian sholat tarawih ya, dilakukan 4 rakaat, 1 salam ya. Kalau berdasarkan hadis ini sholat malam itu adalah 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Wa ilaihi dhahaba jamaahirul ulama wa qala Malik la tajuzu ziyadah ala isnatain li'anna mafhumul hadis al-hasr.
Mayoritas ulama berpandangan seperti ini. Sholat malam itu dilakukannya dengan cara 2 rakaat. Bahkan Imam Malik berpandangan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Dalam satu sholat itu tidak boleh sholat malam dilakukan lebih dari 2 rakaat. Karena alasan beliau, hadis ini menunjukkan al-hasr, pembatasan menurut pandangan Imam Malik. Jadi penyebutan Rasulullah mengatakan sholat malam 2 rakaat itu dipahami oleh Imam Malik ini adalah sebuah pembatasan. Artinya tidak boleh lebih dari 2, harus 2 misalnya 8 rakaat berarti 2 4 kali salam, ya. Li'annahu fi qawati salatul lail ila masna li'anna ta'rif al-mubtada' qad yufidu dhalika 'ala al-aghlab. Ya, ini menurut pandangan beliau. Wa ajabal jumhur bi anal hadis waqa'a jawaban liman sa'ala an salatul lail wala dalalata fihi 'alal hasr. Hadis Rasulullah tentang penjelasan salat malam 2 rakaat itu terjadi sebagai jawaban terhadap seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara salat malam. Maka hadis tersebut tidak menunjukkan sama sekali pembatasan jumlah rakaat, ya, karena nanti ada sholat malam khususnya witir yang dilakukan dengan cara 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan seterusnya. Artinya pandangan Imam Malik tadi tentu akan berbeda dengan di mana Rasulullah SAW dalam riwayat lain menyebutkan sholat witir itu silahkan dilakukan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, ya. Nanti kita akan bacakan di situ sekalian. Wa huwa subutuhu itarihi bi khamsin. Subutu itarihi bi khamsin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdapat hadis yang menunjukkan perbuatan beliau pernah melakukan salat witir sebanyak 5 rakaat. Kama fi hadis Aisyah inda Syaikhain, sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh 2 syaikhain yaitu Bukhari Muslim. Wal fi'lu qarinatun ala adam iradatil hasal. Oleh karena itu perbuatan Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya ucapan tadi yang Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2 tidak menunjukkan makna pembatasan, karena buktinya perbuatan Rasulullah pernah melakukan sholat malam dengan jumlah berapa? 5 rakaat 1 kali salam. Wa qauluhu fa idza khasya ahadukum as-subh autir bi rak'atin. Begitu juga sabda Rasulullah, jika kalian khawatir akan masuk waktu salat subuh maka berwitirlah 1 rakaat. Dalilun ala annahu la yutir bi rak'atin wahidah illa li khasyati tulu'il fajr wa ila autara bi 5 aw 7 aw nahwiha. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan sholat witir hanya 1 rakaat itu alasannya jika dikhawatirkan masuk sholat subuh. Jika tidak dikhawatirkan masuk sholat subuh, maka bisa saja sholat witir itu terdiri dari 5 rakaat, 7 rakaat atau yang serupa dengan itu. La bisalasin, tidak dengan 3 rakaat. Ini pandangan sebagian ulama. Jadi sholat witir ini ada sebagian ulama yang berpandangan tidak dilakukan dengan jumlah rakaat berapa? 3. Alasannya apa? Linahi anis salas fa innahu akhraja Daruqutni wal Hakim wa Ibnu Hibban min hadis Abu Hurairah marfu'an. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah mengatakan autiru bi 5 aw 7 aw 9 aw 11 zadal Hakim wala turtir bi salasin wala tushbihu bi salatil maghrib. Dalam hadis marfu' disebutkan witirlah kalian dengan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Kemudian Imam Hakim menambahkan jangan witir dengan 3 rakaat dan jangan pula menyerupai sholat maghrib. Ini alasan tidak berwitir dengan 3 rakaat. Cuma nanti akan ada penjelasannya.
Qala al-musannif wa rijaluhu kulluhum siqat wa la yadurruhu waqfun man waqafahu ila annahu qad aradahu hadis Abi Ayyub. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan semua rawi yang ada dalam hadis ini yang menyebutkan tentang witirlah kalian dengan 5, 7, 9, 11, ini semua perawinya adalah orang yang bisa dipercaya, thiqah semuanya, ya. Namun pendapat yang tadi mengatakan bahwasanya tidak boleh witir dengan 3 rakaat itu bertentangan dengan hadis Abu Ayyub yang berbunyi man ahabba an yutir bisalasin falyaf'al. Siapa yang ingin sholat witir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi semacam ada kontradiksi. Bagaimana cara memahami hadis yang seolah kontradiksi ini? Yang satu secara tersirat seolah-olah tidak boleh sholat witir dengan cara 3 rakaat. Di hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan sholatlah witir 3 rakaat bagi yang ingin. Wa qad jama'a bainahuma bi anna an-nahya 'anis salas idza kana yaq'udu li tashahhud al-awsat li'annahu yushbihul maghrib. Wa amma idza lam yaq'ud ila akhiriha fala yushbih al-maghrib wa huwa jam'un hasan. Oleh karena itu cara menggabungkan 2 hadis ini, menggabungkan cara memahami supaya mengambil semua hadis adalah yang dilarang sholat witir 3 rakaat itu apabila tata caranya dia menggunakan tasyahud awal. Ya, dia sholat witir 3 rakaat tapi rakaat kedua dia tasyahud awal, kemudian lanjut rakaat ketiga dan baru salam. Ini yang dilarang karena menyerupai sholat maghrib. Adapun jika seseorang sholat witir 3 rakaat dan hanya 1 salam di rakaat ketiga, maka itu tidak dilarang. Atau dalam mazhab Syafi'i, beliau sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, yaitu 2 rakaat pertama salam dan kemudian 1 rakaat salam, juga tidak menyerupai sholat maghrib. Gitu ya sekalian. Ini adalah cara menghimpun hadis yang seolah bertentangan yang baik, ya. Waqad ayyadahu hadis Aisyah inda Ahmad bin Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim. Pemahaman seperti ini didukung dengan hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan Imam Hakim yang menyebutkan karena sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yajlisu ila fi akhirihin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat witir 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Yang mungkin biasa dilakukan di masjid sini kalau sholat tarawih, ya, witirnya langsung 3 rakaat, ya, langsung. Walafdu Ahmad karena yutir bisalasin la yafsil bainahun. Begitu juga redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad menyebutkan adalah Rasulullah melakukan sholat witir 3 rakaat dan tidak dipisah antara rakaat tersebut. Walafdul Hakim la yaq'ud. Adapun redaksi Imam Hakim, beliau menyebutkan bukan la yafsil tapi la yaq'ud. Rasulullah tidak duduk di tengah, maksudnya duduknya hanya di akhir saja. Yang dimaksud duduk ini adalah tasyahud. Jadi intinya sholat witir boleh 3 rakaat langsung, ya, dan salat tasyahudnya hanya sekali saja, ya. Hadza wa amma mafhum annahu la yutir bi wahidah illa li khasyati tulu'il fajr fa innahu yu'aridu hadits Abi Ayyub hadza fa innahu fihi wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Dan juga sebagian yang berpandangan bahwasanya sholat witir 1 rakaat itu hanya berlaku untuk
mereka yang khawatir masuk sholat subuh ini juga bertentangan dengan hadis Abu Ayyub, hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang ingin sholat witir 1 rakaat saja maka lakukanlah. Artinya tidak harus karena alasan khawatir sholat subuh. Misalnya nih Bapak-bapak Ibu sekalian, sholat malam 8 rakaat ya, 2 4 salam, kemudian ingin menutup witir dengan 1 rakaat saja, maka boleh ya. Wa huwa aqwa min mafhumi haditsil kitab. Wa fi hadits Abu Ayyub dalilun ala sihhatil ihram bi raka'atin wahidah. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya hadis ini bahwasanya sah ya salat seseorang itu dengan 1 rakaat ya. Kemudian riwayat yang tadi yang berikutnya yang yang disahihkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya sholat siang dan malam itu 2 rakaat. Ini Imam An-Nasa'i menyebutkan semacam ada kesalahan. Ya, kalau sholat siang ya tidak 2 rakaat kan, maksudnya sholat zuhur asar kan bukan 2 rakaat ya kan. Wa asluhu fi sahihain biduni dzikrin nahar. Asal mula hadis ini itu berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim, namun tidak ada lafadz nahar, tidak ada kata siang, yaitu bunyinya hanya sholat malam itu 2 ya, 2. Qala Ibnu Abdul Bar ya, di mana tadi? Lam yaqulhu ahadun an Ibnu Umar ghairu Ali wa ankaru alaih wa kana Ibnu Ma'in yudha'if hadisahu hadza wa la yuhtaj bihi ya. Bahkan Ibnu Ma'in menganggap hadis ini dianggap maudhu ya, yang mengatakan sholat siang dan malam itu hanya 2 rakaat ya. Kemudian mana tadi? Wa ruya bi sanadihi an Yahya bin Ma'in annahu qala salatun nahar arba'un la yafsil bainahun faqila lahu fa inna Ahmad bin Hanbal yaqul salatul lail wan nahari masna qala bi ayyi haditsin qila bi haditsil Azdi qala wa man al Azdi hatta aqbal minhu. Ini Imam Ahmad ketika ada yang berpandangan bahwasanya sholat siang hari itu juga terdiri dari 2 rakaat, maka Imam Ahmad berdasarkan hadis mana sholat siang hari itu hanya 2 rakaat, maka disebutkan hadisnya Al-Azdi tadi itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, siapa Azdi itu sehingga kami harus menerima hadisnya ya. Menunjukkan bahwasanya pernyataan bahwasanya sholat siang itu terdiri dari 2 rakaat ini tidak benar ya. Nah, kembali kepada tadi Mas sekalian, mayoritas ulama berdasarkan hadis ini maka sholat malam itu terdiri dari 2 ya. Mau misalnya jumlah totalnya mau 8 rakaat atau lebih, intinya tata cara melakukannya itu adalah 2. Kecuali kalau sholat witir tadi bisa dilakukan secara ganjil ya, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya. Nah di sini Imam Abu Hanifah berpandangan bahwasanya yukhayyaru fin nahari baina an yusalli rak'atain aw arba'an wala yazidu ala dzalik ya. Adapun Imam Abu Hanifah ini berpandangan seseorang diberikan pilihan ya di siang hari ini antara sholat 2 rakaat ataupun 4. Ini mungkin maksudnya sholat sunnah juga ya, sholat sunnah yang dilakukan di siang hari ya. Nah, adapun bagi sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat malam sebanyak 4 rakaat 1 salam ini, Bapak sekalian, memang terdapat hadis Aisyah
yang berbunyi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 8 rakaat, dilakukan 4-4. Memang disebutkan 4-4 ya. Akan tetapi karena di sana banyak hadis ucapan Rasulullah yang mengatakan sholat malam itu dilakukan 2-2, maka kebanyakan ulama memahami yang dimaksud ucapan Aisyah 4-4 ini adalah ketika Rasulullah selesai 4 rakaat sholat malam, beliau itu istirahat, ada istirahatnya karena sholat malamnya Rasulullah itu panjang ya, panjang sehingga perlu istirahat. Nah, istirahat ini Bapak sekalian, salah satu bahasa Arabnya adalah istirahah, dan juga tarawaha itu artinya juga nyantai ya, maksudnya ya, sehingga hari ini disebut dengan istilah tarawih ya. Tapi ada juga yang sholat tarawihnya ini nggak nyantai ya, cepat sekali atau tergesa-gesa ya. Bahkan kalau di Jawa Timur sana ada, katanya sudah mentradisi ya, di salah satu pesantren di mana, di Blitar atau mana itu, yang 20 rakaat dilakukan dalam 7 menit ya, yang cepat sekali ya. Nah, jadi orang nyantai tidak tarawah ya, tidak pelan-pelan ya. Baik ya, itu semuanya disesuaikan dengan kadar ya, kadar keimanan jamaah sekalian ya. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah, masa sahabat. Pada masa Rasulullah ya, 8 rakaat itu dilakukan panjang, dari sepertiga malam sampai menjelang subuh untuk dapat 8 rakaat. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu, karena setelah Rasulullah tidak berjamaah sholat malam ya, khawatir diwajibkan, maka berhenti. Sampai pada masa Umar, karena kaum muslimin itu sholat sendiri-sendiri di masjid dan suaranya saling bersahutan, maka Umar bin Khattab berinisiatif, alangkah baiknya sholat ini dihimpun di belakang seorang imam. Maka ditunjuklah, saya kalau tidak salah namanya itu Ka'ab ya, seorang hafid ya, ahli Quran dari kalangan sahabat. Maka dihimpunlah ya, sebanyak 20 rakaat. Karena 20 rakaat itu misalnya sama-sama panjang, anggaplah sama-sama 1 juz bacaan totalnya, tetapi 1 juz itu dibaca dalam 8 rakaat dengan 1 juz itu dibaca dalam 20 rakaat, itu masih ringan dibaca dalam 20 rakaat secara gerakan ya, pergantian berdiri dan rukuknya itu. Artinya kalau 1 juz dibaca 8, itu berarti 1 rakaatnya akan memakan waktu lebih panjang dibandingkan dibagi 20 begitu ya. Kemudian pada masa zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang pernah saya dengar, sholat malam tarawih ini dilakukan sebanyak 40 rakaat. Karena dilihat kaum muslimin itu semakin keimanannya itu semakin menurun ya. Sholat panjang itu lelah, maksudnya ya mungkin kurang suka begitu ya. Apalagi hari ini ya, sekalian, hari ini kalau ada imam yang dijadwalkan di masjid sampai ketahuan yang panjang aja, dalam 1 malam dia berbeda sendiri, yang biasanya mungkin 8:30 sudah selesai, ternyata malam itu sampai jam 9, itu akan ditandain biasa. Nah, kalau di Istiqomah masih 1 juz ya, 1 juz tapi 2 layer ya, dua layer, dua tahap ya, 8 rakaat. Kemudian setelah itu tinggal 1 baris atau kurang dari 1 baris yang menyempurnakan sampai 1 juz ya. Kalau di mana,
di Masjidil Haram. Wallahu alam ya, Ramadan kemarin itu. Ya, saya dengar-dengar dulu kan 20 rakaat. Yang kemarin ini wallahu alam, mungkin kalau yang kemarin sempat umroh barangkali di bulan Ramadan, apakah masih sama ataukah dibagi dua, 10 di setelah Isya, 10-nya di malam akhir ya, di tengah malam bangun lagi ya. Baik, intinya Bapak sekalian itu tadi alasan ya. Tetapi mayoritas ulama dari dahulu bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat. Ini ada pertanyaan, ada permintaan ini. Mohon berkenan Ustadz untuk menjelaskan hadis nomor 307 Bulughul Maram. Ini saya kurang tahu ya, karena cetakan Bulughul Maram itu berbeda-beda. Tapi tadi saya sempat buka di sini itu hadis ke-307 itu tentang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli bina, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami. Kemudian fayaqra'u fi dhuhri wal asr. Kemudian beliau membaca di sholat zuhur dan sholat asar pada 2 rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan surat. Wa yusmi'una ahyanan wa yutawwilu raka'atil ula. Kadang-kadang bacaan beliau itu didengarkan kepada kita ya, dan beliau rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Saya kurang tahu yang dimaksud hadis ini atau bukan ya. Intinya Bapak sekalian, hadis ini memberikan isyarat bahwasanya tata cara sholat ketika sholat itu 4 rakaat, yang bacaan setelah Al-Fatihah itu ada bacaan surat lain, itu terjadi di rakaat pertama dan kedua, sebagaimana sholat jahriyah, sholat maghrib maupun sholat isya. Adapun rakaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah saja ya, tidak perlu surat yang lainnya ya. Saya kurang tahu apa hadis itu yang dimaksud ya. Mungkin yang menjadi permasalahan, kadang-kadang bacaan Rasulullah itu diperdengarkan kepada kita, artinya sholat zuhur dan asar bacaan Rasulullah juga terdengar gitu ya. Maksudnya berdasarkan hadis ini itu juga terdengar kadang-kadang ya. Akan tetapi intinya kebanyakan sholat zuhur dan asar itu adalah dilakukan secara sirriyah. Secara sirriyah, yang bisa mendengarkan adalah minimal dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini Bapak sekalian, semoga kita diberikan pemahaman yang baik. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.